para pemirsa TV-mu yang berbahagia, selanjutnya aspek ruhiyah ini, aspek spiritual ini, itulah yang akan memacu seseorang untuk selalu beribadah, untuk selalu beramal soleh. Aspek ruhiyah inilah yang akan menyebabkan seseorang itu akan terlihat baik atau tidak. Kenapa? Makanya betul ketika Rasulullah bersabda bahwa ada di tubuh kita satu bagian yang kalau bagian itu baik maka akan baik semuanya. Tapi kalau bagian itu jelek maka akan jelek semuanya. Bagian itu adalah yang disebut dengan qalb. Para intelektual, para ulama sekarang sudah ada yang mentafsirkan qalb itu bukan lagi berarti hati, tapi berarti jantung, gitu ya. Nah, apalah itu yang jelas qalbu itulah tempat spiritualitas itu ada. Tempat ruhiyah itu ada. Di mana kalau ruhiyah ini semakin bagus, maka dia akan bisa beramal dengan semakin bagus juga. Dia akan bisa beramal kebaikan yang luar biasa. Dia akan bisa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ruhiyahnya turun, ya, aspek ruhiyahnya turun, maka biasanya ibadahnya juga dengan sendirinya akan melemah. Dakwahnya juga akan ikut melemah. Ketaatan kepada Allah juga akan ikut melemah. Oleh karena itu hadirin sekalian, ada sebuah jalan yang mana kalau kita ikut jalan itu, maka ketinggian ruhiyah kita akan semakin naik. Ada sebuah jalan yang kalau kita tempuh jalan itu, maka spiritualitas kita akan senantiasa terjaga. Nah, ada sebuah jalan yang kalau kita berada di jalan itu, para pemirsa sekalian, maka insya Allah kita akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk sampai di akhir jalan itu, karena memang kita tidak pernah tahu akhir dari jalan tersebut. Tetapi kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa tetap berada di jalan itu. Mau susah, mau senang, mau lapang, mau sempit, kita tetap berada di jalan itu. Jalan itu adalah jalan ketakwaan, hadirin sekalian. Jalan ketakwaan. Jadi di jalan ketakwaan itulah ketika senang kita tetap berada di jalan takwa. Ketika kita susah, kita juga tetap harus berada di jalan takwa. Ketika kita bersedih juga kita tetap harus berada di jalan takwa. Ketika kita bergembira, kita juga tetap harus berada di jalan takwa. Karena jalan inilah yang akan bisa menyelamatkan. Sekali lagi, Allah tidak menyuruh kita untuk sampai di akhir jalan itu. Tetapi Allah hanya menyuruh kita untuk tetaplah berada di jalan itu, di jalan takwa, sampai malaikat maut datang menjemput kita. Hadirin para pemirsa TV-mu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sekalian, ada satu hal yang depannya diisi dengan kata takwa, kemudian sisi yang lain juga dihimpit dengan kata takwa. Jadi, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri itu melihat apa yang sudah ia lakukan kemarin. Ma qaddamat lighad, wattaqullah. Tetapi tetap dalam frame takwa kepada Allah. Jadi kalau frame-nya, jalannya adalah takwa kepada Allah, maka apapun yang kita alami, keadaan seperti apapun yang kita alami, kalau takwa adalah frame-nya, maka ruhiyah kita akan senantiasa positif,
Tidak pernah kita akan suudzon, apalagi suudzon kepada Allah. Ini Allah gimana sih? Saya sudah baik tapi kok tetap kehidupannya begini-begini saja. Allah gimana sih? Saya sudah sholat tahajud tapi kok nggak kaya-kaya juga misalnya. Memang sholat bukan untuk cari kekayaan gitu ya. Allah gimana sih? Saya sudah nerima tapi kok masih sempit juga. Nah, sekali lagi kalau frame-nya bukan frame takwa, maka jadinya seperti itu. Tapi kalau frame-nya adalah takwa, bingkainya adalah ketakwaan, maka ketika lapang itu akan jadi sebuah kebaikan bagi kita. Ketika sempit pun itu juga akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Jadi memang tidak banyak orang-orang yang bisa seperti ini. Hanya orang-orang yang punya iman yang kuatlah yang bisa merasakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kebaikan di kala sempit ataupun kebaikan di kala kita lapang. Sehingga pantas ketika Rasulullah memuji orang-orang yang beriman. Ajab li amril mu'min. Ajaib orang-orang mukmin itu. Urusannya orang beriman itu luar biasa. Ajab li amril mu'min. Luar biasa urusannya orang-orang beriman. Kenapa? Karena apapun yang menimpanya itu adalah sebuah kebaikan. Apapun yang menimpanya adalah sebuah kebaikan. Ketika dia menerima nikmat, dia bersyukur. Syukur kan sebuah kebaikan. Ketika dia menerima musibah, dia bersabar. Sabar adalah sebuah kebaikan. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayajzillahu syakirin." Allah akan tambah kenikmatannya bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi ketika diberi kenikmatan bersyukur, Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nah, demikian juga ketika diberi musibah, dia bersabar. Allah dalam surat Az-Zumar berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang tiada terhitung. Jadi orang sabar itu pahalanya tidak terhitung. Sehingga karena pahalanya tidak terhitung, sabar pun seharusnya tidak ada batasnya. Jadi kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, sebenarnya tidak tepat juga. Kenapa? Karena pahala orang yang bersabar itu juga tidak ada batasnya. Jadi para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah hal yang positif khususnya bagi kami pribadi dan juga tentunya bagi para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.